Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Keisha Flower. Nah, ini ada dua pertanyaan nih Kak Tata. Yang pertama, kalau jerawat yang susah hilang, gimana cara menanggulanginya? Lalu yang kedua adalah sama menghilangkan bekas jerawat itu bagaimana? Nah, jadi kalau jerawat yang susah hilang, ini gimana cara menanggulanginya? Nah, untuk jerawat yang memang penyebabnya adalah bermacam-macam, tapi yang terutama adalah lakukan tahapan pembersihan. Nah, sekali lagi kita tekankan adalah tahapan pembersihan. Ini sangat penting sekali. Pastikan membersihkan wajah 2 sampai 3 kali sehari pada saat pagi, siang setelah beraktivitas ataupun bermake up dan juga malam hari dengan menggunakan pembersihan 3 langkah, mic cleanser, face tonic, dan juga menggunakan clean and mask ataupun facial foam. Jangan lupa gunakan face tonic kembali dan juga melakukan nutrisi kulit menggunakan serum, lalu menggunakan pelembab, green tea pada siang hari dan juga acne lotion ataupun acne gel. Lalu pada saat malam hari gunakan serum, sleeping mask dan juga acne gel dan juga acne lotion. Jadi tahapan pembersihan untuk jerawat ini sangat penting sekali. Nah, untuk menghilangkan bekas jerawat, nah ini kalau permasalahan jerawatnya sudah selesai, ada bekas jerawat yang timbul. Nah, ini kita bisa ganti, misalnya dari pembersihnya, kalau yang timbul adalah flek, ini dari pembersih yang lemon ataupun green tea yang sudah digunakan untuk mengatasi masalah jerawat, ini bisa kita ganti ke varian yang bengkoang ataupun astringent untuk membantu menghilangkan flek bekas jerawat. Nah, sama untuk kalau kita menghilangkan bekas jerawat, nah ini kita bisa lakukan tahapan pembersihan mingguannya adalah dengan mengeksfoliasi atau melakukan peeling untuk membantu mengangkat sel kulit mati. Dan setelah menghentikan penggunaan acne gel ataupun acne lotion, ini kita bisa menggunakan whitening cream. Nah, tetap pada saat pagi hari setelah penggunaan serum, gunakan pelembab dan juga tabir surya. Sedangkan untuk malam hari, gunakan serum, sleeping mask, dan juga whitening cream. Nah, seperti yang ditekankan oleh Kak Tata untuk rekan-rekan dropshipper atau customer-nya, kalau misalkan punya jenis kulit yang kering dan juga berjerawat ataupun terdapat milia atau miliumnya seperti ini, kuncinya adalah di pembersihan ya Kak Tata. Betul sekali Kak Dica. Jadi kunci dari pencegahan dan perawatan dari jerawat dan juga milia ini adalah di pembersihannya. Terutama kalau kita memiliki masalah jerawat, karena jerawat sendiri ini identik dengan infeksi bakteri, sehingga kita benar-benar harus menjaga kebersihan dari kulit kita. Jangan sampai wajah kalian dalam keadaan yang kotor ya rekan-rekan, apalagi dalam waktu satu hari tidak dibersihkan. Wah, itu jerawatnya malah semakin parah nih ya Kak Tata. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Rizka, beruntusan di dagu, bagaimana cara mengatasinya? Nah, jadi kalau memang mengalami beruntusan di dagu, nah ini lakukan pembersihan secara rutin. Nah, tentu saja kita harus mengenali dulu tipe beruntusan yang terjadi ini apa. Kalau beruntusannya memang adalah milia, tahapan pembersihan harus kita lakukan. Setelah itu, untuk mingguannya tetap lakukan eksfoliasi dengan menggunakan peeling cream. Dan untuk perawatan di siang hari adalah penggunaan serum dan juga pelembab. Lalu untuk di malam hari adalah penggunaan serum dan juga sleeping mask. Nah, ini sangat penting sekali supaya kulit kita tetap ternutrisi dan terhidrasi. Lalu ada dari Kak Ajeng Ayunda. Nah, ini ada dua pertanyaan juga nih Kak Tata. Aloe gel Viva dipakai setiap kapan? Apa masuk rangkaian skincare? Dan apa nih tipsnya mengecilkan pori-pori wajah dan menggunakan produk apa aja? Nah, jadi untuk Kak Ajeng Ayunda, aloe gel ini termasuk dalam rangkaian perawatan skincare. Nah, aloe gel sendiri ini kandungannya adalah pure aloe vera juice, sehingga manfaatnya sangat banyak sekali. Nah, terutama adalah untuk menenangkan kulit atau sebagai penenang atau shooting gel.
Selain itu bisa juga digunakan untuk face and body moisturizer atau pelembab. Juga bisa digunakan setelah kita melakukan waxing ataupun scrubbing sebagai penenang atau shooting gel. Bisa digunakan sebagai face mist dengan kita campur toner. Ada tekniknya untuk pencampuran face mist ini adalah 1:3. Lalu bisa juga untuk perawatan eye shooting pads dengan kapas. Ini bisa untuk mengkompres bagian mata. Juga bisa digunakan untuk tidak hanya skincare, tapi juga bisa digunakan untuk perawatan rambut, dan juga kalau kita mau menggunakan sebagai cream shaving, ini juga bisa digunakan. Jadi aloe vera gel ini satu produk dengan banyak sekali kegunaan, jadi bisa digunakan kapan saja. Apalagi kalau kita misalnya habis keluar ruangan, ini terpapar sinar matahari, kulit kemerahan, ini bisa langsung menggunakan aloe vera gel untuk kembali mendinginkan dan menenangkan kulit. Lalu pertanyaan yang kedua adalah produk yang bisa digunakan untuk mengecilkan pori-pori kulit. Nah, ini bisa menggunakan mic cleanser dan juga face toner dengan varian yang cucumber. Jadi mic cleanser cucumber dan juga astringent. Nah, karena astringent ini mengandung pore tightening agent yang bisa mengecilkan pori-pori dan juga menyegarkan serta mengembalikan pH kulit. Nah, pada malam hari pastikan kita menggunakan serum sebagai nutrisi kulit tidak hanya di malam hari tapi juga di pagi hari. Nah, untuk selanjutnya ada dari Dendika nih Kak Tata. Wah, untuk pertanyaan dari Dendika ini banyak sekali nih. Ada 3 pertanyaan Kak Tata. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu ya. Untuk pertanyaan yang pertama adalah apa bedanya acne gel dan juga acne lotion? Kapan dan bagaimana cara menggunakannya? Nah, kita jawab satu-satu karena pertanyaan dari Dendika ini cukup banyak. Jadi beda dari acne gel dan juga acne lotion. Nah, ini secara fungsi sama adalah sebagai obat jerawat. Perbedaannya adalah di bentuk sediaan. Yang satu berupa gel transparan, itu adalah acne gel. Sedangkan acne lotion ini berupa lotion atau cairan dengan karakteristik adalah suspensi. Suspensi sendiri adalah campuran dari serbuk padat dan juga cairan, sehingga pada saat penggunaannya harus dikocok terlebih dahulu. Nah, ini sudah beda bentuk sediaan, tetapi secara manfaatnya sama. Nah, karena beda bentuk sediaan, untuk acne gel ini yang berbentuk transparan, ini bisa kita gunakan pada saat pagi hari karena transparan, sehingga kita masih nyaman untuk beraktivitas keluar ruangan jika kita menggunakan acne gel. Sedangkan untuk yang lotion, nah ini karena suspensi biasanya akan meninggalkan bekas keputihan pada saat kita habis mengaplikasikan. Nah, bekas keputihan ini biasanya tidak nyaman kalau kita keluar ruangan ada titik-titik berwarna putih, sehingga untuk acne lotion ini bisa kita gunakan di malam hari. Lalu untuk nomor selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Dendika ini, kapan dan bagaimana cara penggunaan whitening cream? Nah, jadi untuk penggunaan whitening cream ini kita gunakan untuk mengatasi permasalahan setelah kita sembuh dari jerawat atau bekas jerawat sendiri. Jadi setelah aknenya ini mengering dan meninggalkan bekas ataupun flek, nah ini kita bisa menggunakan whitening cream pada saat malam hari. Jadi setelah menggunakan serum, sleeping mask, kita gunakan whitening cream pada saat malam hari, dan hindari menggunakan pada saat menggunakan whitening cream, hindari paparan sinar matahari secara langsung. Nah, jadi perbedaannya antara acne gel dan juga acne lotion beserta whitening ini berbeda ya Kak Tata. Nah, rekan-rekan dropshipper juga harus memperhatikannya ya. Kalau misalkan ada jerawat, berarti kita tunda dulu menggunakan whitening tersebut. Kita sembuhkan jerawatnya terlebih dahulu, baru untuk bekasnya kita bisa mempergunakan whitening cream. Lalu pertanyaan yang nomor 3, ini kalau memiliki jenis kulit kombinasi, misalnya berminyak di daerah T, kering di bagian yang lain, sebaiknya pakai mic cleanser dan face tonic yang jenis apa? Nah, jadi kalau misalnya memiliki kulit kombinasi dengan berminyak di daerah T dan di bagian yang lainnya kering,
ini bisa menggunakan dua jenis mic cleanser. Pada saat malam hari gunakan yang lemon, dan pada saat pagi hari bisa menggunakan yang varian bengkoang. Atau kalau mau bisa menggunakan Viva White Clean and Mask, ini juga bisa kita kombinasikan. Jadi untuk yang di daerah T ini kita gunakan yang oily, lalu yang di kering ini kita bisa pilihkan yang varian normal ataupun yang untuk kulit kering. Jadi kita bisa menyesuaikan kondisi ataupun jenis kulit ini dengan produk-produk dari Viva yang memang sudah menyesuaikan sesuai dengan jenis kulit dari customer. Selanjutnya ada dari Kak Listi Arifah, untuk bekas jerawat yang berbopeng, sebaiknya produk apa yang pas? Nah, jadi bekas jerawat berbentuk bopeng ini tidak dapat dihilangkan karena bopeng itu sendiri adalah luka yang sudah terjadi di kulit, dan biasanya lukanya ini sudah cukup dalam sehingga memang sangat tidak bisa dihilangkan. Jadi untuk menghilangkan bopeng ini sendiri kita hanya bisa mengkamuflase atau menutupi cacat ini dengan menggunakan make up. Jadi sebelum bermake up kita menggunakan serum, lalu kita gunakan pelembab, lalu kita gunakan sisi sebagai foundationnya. Kita bisa gunakan setelah sisi foundation, lalu kita gunakan Perfection Natural Bright Loose Powder dan juga two-way cake sebagai bedaknya. Nah, ini kita tekniknya bisa kita tap-tap untuk pengaplikasian dari foundation maupun dari bedak itu sendiri. Next, yaitu ada dari Kak Waode Heni Muja Apriani. Whitening cream bisa dipakai di wajah, spot treatment, atau seluruh wajah? Nah, jadi whitening cream ini bisa digunakan di seluruh wajah ya, Kak WOD. Jadi whitening cream ini memang formulasikan untuk mencerahkan kulit wajah. Jadi bisa diaplikasikan di seluruh wajah. Gunakan sesudah kita mengaplikasikan serum dan juga sleeping mask di malam hari. Nah, untuk tetap menjaga supaya tidak timbul flek, pada saat pagi hari kita aplikasikan serum, pelembab, lalu kita aplikasikan juga sisi foundation untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari, dan juga menggunakan bedak. Ini bisa menggunakan loose powder natural bright atau two-way cake yang perfection yang baru dengan kandungan SPF 25-nya.